Semua orang berhasil itu karena keras dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, marilah kita keras dengan diri kita sebelum kita dikeraskan oleh di luar. Karena di luar sana itu akan sangat keras. Kalau kita lunak pada diri kita, di luar sana akan keras. Tapi kalau kita keras dengan diri kita, maka di luar sana akan lunak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, sahabat The Journal Indonesia. Kali ini kita masuk di segmen podcast The Journal Indonesia, The Journey. Sudah bahagia banget malam ini. Kami main ke kediaman salah satu kepala dinas di Kota Bontang, di Pemkot Bontang, yaitu Bapak Dr. Andes Dasuki MSc. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Ya. Saya Denny Saskian, Pak, host Oh, ya, Jurnal Indonesia. Sebelumnya terima kasih, Pak, bisa meluangkan waktu di kediamannya langsung. Suasana saya juga kaget tadi tiba-tiba datang. Suasana yang sangat asri, pekarangan, dan kayak bakal ada acara, Pak, ya. Iya. Insyaallah. Oke, Pak. The Journey ini menceritakan kisah perjalanan figur atau tokoh, Pak, di daerah ataupun nasional. Kami mulai dengan mengenal Pak Dasuki di masa kecil, remaja sampai dewasa, Pak. Bisa dibagilah sama pemirsa di jurnal. Ya, saya pikir sama aja dengan yang lain ya. Masa kecil saya tinggal di Kota Pemalang, kebetulan daerah kota, tapi dia masuk di belakangnya toko-toko besar itu ya. Jadi Jawa Tengah, Pak, ya. Jawa Tengah, Pemalang. Jawa Tengah. Iya. Ya, alhamdulillah dari SD, TK, SD, SMP, SMA dan kebutuhan tinggi saya termasuk anak negara karena semua sekolah saya adalah negeri dan alhamdulillah di SD karena bapak saya tentara. Jadi saya dapat beasiswa dari, kemudian ke SMP juga ada beasiswa. Dan kuliah pun perguruan tinggi negeri. Ya, saya dapat ikatan dinas waktu itu program S1 pertama ikatan dinas. Lulus 91 dan alhamdulillah 92 SK turun. Ditempatkan di Bontang. Jadi 92 Pak Dasuki dibilang sebagai abdi negara, Pak, pegawai negeri sipil. Awalnya di mana, Pak? Sampai sekarang kita kenal sebagai kepala dinas. Panjang karir komunikasi saya. Dan info. Awal saya karena saya di IKIP Semarang dulu, sekarang UNES ya. Nah, saya ngajar di SMK 1 dari 93 sampai tahun 2000 lah gitu ya. Setelah itu naik ke. Setelah itu saya mutasi karena di era otonomi daerah. Saya mutasi di Dinas Pendidikan sebagai waktu itu kalau tidak salah kasih SIM. Kemudian akhirnya 7 kali saya bolak-balik di Dinas Pendidikan, kasih SIM, kemudian Kasubag Perencanaan, dulu namanya apa ya? Ya Kasubag Perencanaan, kemudian bolak-balik, akhirnya jadi kabak, akhirnya jadi sekretaris. Nah di sekretaris itu tahun 2010 saya pindah ke Disnaker. Menjabat sekretaris atau di situ awal Bapak jadi kadis? Saya pindah dulu ke Disnaker sekitar 4 bulan, jadi 4 bulan belum panas ibaratnya gitulah. Saya sudah dipindah ke sebagai kabak sosial 2,5 tahun di sekretariat daerah. Sekretariat daerah. Kemudian di 2011 kalau tidak salah saya mendapatkan amanah dari wali kota waktu itu Pak Adi dan Pak Isro untuk menjabat kepala dinas pendidikan Bontang sampai 2016 akhir. Terus
ke Dinas Diskominfo? Dinas Diskominfo setelah pergantian kepala daerah Bu Neni, saya mendapatkan tugas baru sebagai kepala Dinas Kominfo tahun 2017 atau 2016 akhir Desember menuju Januari 2017 sampai sekarang. Wah, siap. Berarti bisa dibilang senior Pak ya? Insya Allah ya. Ya, bisa di-sharing pada Suki untuk pemirsa The Jurnal Indonesia, suka dukanya mengemban amanah menjadi perangkat dinas lah di Bontang dari 92 tadi sampai kita di puncak lah bisa. Saya pikir setiap kepala dinas kalau punya passion, dia punya jalan yang akan merasa suka, senang ketika program-programnya berjalan, ketika ide-idenya dipakai ya untuk melakukan percepatan pencapaian visi misi kepala daerah. Tapi kemudian ketika tidak didukung, kemudian gagal gitu ya, karena kapasitasnya itu bisa jadi harus ada intervensi kepala daerah ya itu dukanya ketika program-program ini gagal karena banyak faktor. Kira-kira gitulah. Misalnya di ini Pak, misalnya dalam kita posisi jabatan kan lumrah lah ada aspirasi masyarakat. Nah, selama Bapak di dinas ini pernah ada yang kritis, wajar mungkin kan? Oh ya. Yang mengkritisi program Bapak atau ada yang demo. Nah, itu bagaimana Pak? Ketika menyangkut pelayanan publik itu ya, memang kadang kita bersentuhan dengan mereka kepingin cepat, apalagi zaman sekarang ya, mereka kepingin cepat, adanya disrupsi, perubahan-perubahan perilaku masyarakat yang serba transparan, kepingin tahu semua, lalu kepingin cepat dan seterusnya, sehingga ketika ada sedikit slack ya, itu biasanya direspon dengan banyak kritik-kritik dan sebagainya. Tapi bagi saya pikir itu menjadi pelengkap untuk kita melakukan perubahan sehingga antara keinginan mereka dengan apa yang kita berikan itu bisa sinkron ya. Nah Pak, secara pribadi selama kita jadi ada kayaknya 2 atau 3 nih Bapak memegang dinas, pencapaian yang menurut Pak Dasuki, wah ini menjadi goals yang luar biasa lah dalam program itu Pak. Di apa aja Pak di perjalanan pemerintahan di Bontang Pak? Saya pikir saya tipe kepala dinas yang memang kepingin melakukan sesuatu yang kepada kaum marginal. Jadi di pendidikan saya juga berpikir bagaimana agar pendidikan itu dirasakan oleh masyarakat pinggir, masyarakat kecil, ya orang-orang tidak mampu. Ya program saya waktu di Dinas Pendidikan itu kan ada yang namanya kebijakan afirmasi. Saya berharap banyak misalnya masyarakat pesisir itu punya mimpi yang sama dengan masyarakat kita di kota. Kadang mereka hanya cukup ya anaknya ya melanjutkan pekerjaan bapaknya sebagai pencari ikan gitu ya. Kita kepingin kita bantu mereka mulai dari memberikan kebijakan afirmasi. Misalnya mereka lulus SD ke SMP kita kasih tambahan nilai 3. Ini membantu sekali sehingga saya berharap banyak masyarakat pesisir itu bisa didorong untuk bisa masuk ke SMP negeri, ke SMA negeri, ke perguruan tinggi sehingga mimpi mereka bisa sama dengan yang lain, bisa jadi karyawan PKT, bisa jadi pegawai negeri, dan bisa jadi apa saja sama seperti yang lain. Itu yang lalu kemudian saya tindak lanjut dengan kebijakan community boarding. Untuk mempercepat itu saya tarik anak-anak kelas 5 dan 6 itu ke kota gitu. Jadi kalau intervensi sampai sana bangunan dibaikin, guru-guru ditayan itu kayaknya kurang. Jadi lebih efektif kita tarik ke kota sehingga mereka malam kita titipkan ke rumah-rumah penduduk,
siangnya mereka kita cangkokkan di sekolah-sekolah negeri sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang bagus, sehingga berharap bisa masuk ke sekolah negeri dan seterusnya. Berarti semangat keadilan saya tangkap di sini. Betul. Keadilan yang sama bagi mereka yang di pesisir. Karena Bontang ya kita tahu Pak ya kan, jumlahnya sebenarnya wilayah kita ini lebih ke laut. Betul. Ya makanya banyak masyarakat pesisir. Jadi ada dua teori ya. Jadi yang namanya ketersediaan itu belum tentu terjangkau. Jadi sekolah ditaruh di mana dekat dengan anak pun belum tentu terjangkau. Karena itu juga faktor ekonomi ya. Jadi oleh karena itu dua kata ini harus menyatu. Sekolah tersedia dan juga terjangkau dari sisi ekonomi, terjangkau dari sisi keterbukaan ya, karena kadang banyak orang tua kita, siswa kita demotivasi gitu ya, karena ada daya tarik yang lain lah, misalnya biasanya yang dekat-dekat terminal itu anak lebih suka udah nggak sekolah lah, saya mau jadi pedagang asongan aja, lebih menguntungkan, bisa ngerokok gitu ya. Kemudian pendapatannya dibantu atau jadi tua. Driver. Betul. Jadi memang bicara pendidikan sangat unik itu. Misalnya anak, saya punya kasus ya, anak itu sudah dicarikan beasiswa, dapat beasiswa juga dari sekolah, dari negara, tapi tetap saja, lalu kita carikan bapak angkat, tetap saja mereka tidak sekolah. Bukan persoalan apa, ternyata dia anak seorang janda, ya, yang adiknya ada 5, lalu ternyata dia sendiri itu sebagai pembantu orang tuanya untuk nyuci. Artinya apa? Ketika dia berangkat sekolah, maka terjadi loss. Loss bahwa dia tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk rumah tangganya, untuk ibunya dan seterusnya. Ini yang memang perlu dipikirkan. Jadi gedung sudah bagus, guru sudah bagus, alat bagus, belum tentu terjangkau oleh anak yang seperti tadi. Yang adiknya 5, dia menjadi tulang punggung keluarga. Ketika dia sekolah, maka terjadi sesuatu yang tidak menghasilkan gitu. Banyak panik. Nah, kemudian di Kominfo saya juga seperti itu. Saya coba baca, ternyata ada undang-undang dasar pasal 28 huruf F yang mengatakan bahwa hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi adalah hak seluruh warga. Lalu kemudian di tahun 2018 saya mencoba untuk memasang free wifi gratis di pesisir. Karena apa? Mereka sulit untuk bisa menjangkau informasi itu. Maka kita coba bedah di pesisir. Wifi gratis yang kita sebut programnya interkoneksi. Interkoneksi itu internet koneksi komunitas nelayan pesisir, masyarakat pesisir. Nah, konsep ini lalu kemudian bukan segala-galanya, tetapi membuat pemerintah Kota Bontang mendapatkan penghargaan inovasi. Ya, inovasi pemerintah daerah lah kira-kira gitu, dari teman-teman yang lain, termasuk juga program interkoneksi Kominfo. Berarti itu kalau sudah sampai itu rasanya puas, Ketika itu tidak, maka itu dukanya kita jadi kurang itu ya. Bahkan saya punya risiko ketika berhasil itu menjadi milik bersama, tetapi ketika gagal itu dasuki katanya gitu ya. Jadi itulah kira-kira. Ya Pak, masuk ke program ini di tahun keberapa Bapak di Kadis? Hampir 2017. Ya. 17, 18, 19, 20. Hampir 4 tahun, 5 tahun. Tidak terasa. Ya. Pencanangan di tahun ini Pak lebih ke arah mana Pak? Program di 2021. 2021 tentu karena ini kepala daerah baru, punya visi misi baru, tentu kita harus sesuaikan gitu ya. Tapi yang jelas Bapak wifi gratis itu tentu akan kita matangkan, kita optimalkan, walaupun kami pun di 2020 sudah mempunyai 27 titik wifi gratis di spot-spot tertentu ya, termasuk juga di fasum-fasum yang ada, termasuk yang sekarang tadi di Gusung, di Hilangan itu sudah menikmati internet gitu ya. Walaupun juga 5-10 Mbps, tapi ya lumayan lah karena dia saya taruh di sekolah-sekolah sana, sehingga ibu-ibu di sana itu ada cerita
setiap pagi itu sudah dandan, mandi itu ya, pakai daster, lipstick gitu. Kalau ditanya mau kemana Bu? Mau ke YouTube katanya gitu ya. Ternyata dia buka YouTube gitu. Tapi dia ke pinggir sekolah biar dapat koneksi internetnya gitu. Itu menggandeng Telkom, Pak ya? Oh iya. Jadi di sekitar sesama Telkom kan perusahaan negara juga, Pak. Jadi ada kerjasama di situ. Enggak, kita beli. Oh gitu. Telkom kita beli. Setiap tahunnya kita punya anggaran untuk internet atau bandwidth ya. Ya, dan kebutuhan kita yang cukup banyak, tetapi masih kurang lah, kurang ya. Kita punya kebutuhan sekitar 800, kalau bisa 1000 Mbps ya, tapi sekarang hanya 250 Mbps, jadi akan sangat kurang lah. Nah, dengan masuk Pak yang digaungkan di pasangan paslon bersinar ini, Kanda Pak Basri Rase dan Ibu Najira, yaitu WiFi gratis sekota ya. Nah, itu bagaimana penyelesaian Pak? Sebenarnya bisa Pak Bontang dengan tadi teknis yang di Diskominfo sendiri sudah memulai di pesisir, di pulau-pulau terluar Bontang. Itu secara teknis bagaimana Pak? Sangat memungkinkan. Kita juga sudah punya hitung-hitungan. Kalau pakai 20 Mbps setiap titik akan ketemu sekian miliar. Kalau 50 Mbps kita akan ketemu sekian miliar, dan baru saja kemarin rapat. Dan kalau kita kuatin satu titik itu sekitar 100 Mbps, maka akan ketemunya sekitar hampir 18 miliar gitu ya. Berarti dengan 1 tahun penganggaran itu bisa dilakukan sebenarnya? Sangat mungkin, sangat mungkin. Tetapi ya memang jangkauannya itu kan juga tidak bisa semua coverage area tiap RT itu dengan satu titik itu bisa semuanya. Karena di beberapa daerah yang konon katanya gerakan 1000 wifi itu ya, gratis juga nggak mampu untuk menjangkau keseluruhan RT. Ya, karena dengan kondisi pandemi ini sebenarnya lebih ke kebutuhan anak sekolah Pak ya, pelajar, mahasiswa, ya kan, ketimbang mereka harus mengeluarkan lagi pribadi-pribadi. Saya pikir saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman tim TAPD gitu ya, agar fokusnya agak lah gitu ya. Visinya harus berubah, arahnya juga harus berubah. Jangan malu-malu untuk menginvestasikan di era digital ini. Benar Pak. Jadi Kominfo itu hadir dalam rangka untuk itu. Apalagi sekarang pandemi. Pandemi itu jangan hanya diurusi tentang COVID-nya, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga new normalnya ini harus jalan. Nah, untuk bisa jalan, maka harus ada investasi tentang infrastruktur digital ini. Nah, menurut saya ini sangat minim pemerintah Kota Bontang untuk menginvestasikan ini. Kita belum menyentuh ke sana kayak Pak. Sangat jauh gitu ya. Jadi saya merasa sebagai Kepala Dinas Kominfo itu akan sangat susah untuk bisa bergerak ketika infrastruktur itu tidak ada. Walaupun itu persoalan teknologi itu persoalan ketiga. Yang pertama adalah SDM. Badung, Kabupaten Badung, Bali, itu sudah menginvestasikan SDM itu 10 orang itu anak diberangkatkan ke luar negeri khusus untuk mempelajari IT. Artinya apa? Visi mereka untuk 5-10 tahun ke depan, anak-anak ini bisa pulang ke Badung lalu membangun di kotanya berdasarkan era-era yang IT ini atau digital ini. Apalagi masuk ini Pak yang revolusi industri 4.0 yang konsep digitalisasi jadikan utama. Persaingan antar kota juga nanti jadi persaingan antar negara. Nah Pak, menangkap itu Pak tadi, selain PR-nya infrastruktur, itu menarik tadi Pak Dosuki buka infrastruktur digitalisasi. Saya rasa memang sangat minim Pak. Misalnya contoh konkretnya, apakah kita punya provider sendiri atau punya secara aset daerah, apakah kita punya ini tadi yang jaringan yang untuk membagi. Saya pikir kita belajar di pusat ya, atau setidaknya bank data kita. Kita belajar pusat ya, investasi infrastruktur langit ini luar biasa. Jadi Kominfo pusat itu dengan Bakti itu Badan Aksesibilitas Internet itu ya. Itu mengelola dana yang luar biasa untuk apa? Koneksitas seluruh Indonesia, desa-desa itu. Nah, makanya ini harus ditangkap di daerah. Daerah itu mau berbuat apa? Karena untuk bisa kita mengejar industri 4.0 sebenarnya
apa sih cirinya provider itu adalah pemanfaatan IoT. Jadi semua kehidupan ini nanti itu hampir semua alat nanti akan dihubungkan dengan yang namanya IoT. Sehingga mesin to mesin ya. Gambarannya itu pelayanan digital gitu ya. Benar. Itu di pemerintah kita itu harus lebih kuat gitu ya. Nah, saya menangkap di sini untuk infrastruktur IT atau pelayanan digital ini hampir sifatnya parsial. OPD ini buat aplikasi sendiri, buat beli server sendiri, hosting sendiri. Dari sisi keamanan tidak aman. Maka saya ingatkan kepada semuanya untuk sinergi dengan Kominfo. Bahkan kalau bisa dari awal kalau mereka mau membangun aplikasi, ajak Kominfo. Jangan lalu kemudian karena ada tawaran, ya toh, lalu dibuat begitu di hosting di tempat lain gitu ya. Tadi bilang bank data, akhirnya kita tidak punya bank data. Salah satu masing-masing gitu kan, itu menjadi akan sangat riskan. Apalagi misalnya menyangkut tentang keuangan dan seterusnya. Pak Das, dengan konsep PPID itu belum bisa tersinergi semua. PPID itu kan sebenarnya PPID itu kan persoalan keterbukaan informasi publik. Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Itu Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini di era demokrasi memang pemerintah memanjakan masyarakat untuk bisa tahu semua tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu loh. Bahkan data pribadi pun ketika hak publik minta itu bisa misalnya LHKPN ya, harta kekayaan pejabat itu negara harus terbuka. Nah, PPID sudah menyediakan akun yang bisa dilihat semua. Sekarang anggaran-anggaran OPD dengan diklik itu aja transparansi keuangan udah bisa. Tetapi kadang masyarakat kan belum tahu. Taunya pemerintah tertutup, tidak terbuka. Padahal tinggal klik anggaran semuanya itu ada semua. Dan integrasi termasuk dinas sudah di situ. Termasuk SPPD. SPPD itu kapan berangkat, siapa yang berangkat, berapa orang, kemana, tiketnya apa, tidur di mana, kamar nomor berapa, itu ada semua. Nggak bisa, harus itu wajib. Kalau tidak maka di-print sama komisi informasi. Dan masyarakat bisa mengadukan. Bentuk ini kan bentuk keterbukaan terhadap masyarakat sebagai pemerintah dan sebagai abdi negara. Yang ujungnya ya pasti demokrasi untuk rakyat. Pak Das, saya coba geser dikit ini kan dari beberapa podcast kami, Pak. Kebetulan yang responnya itu kuat di kegiatan ekonomi kreatif, kegiatan industri kreatif. Nah, di Bontang ini keresahannya sama, Pak. Ada anak usia milenial itu yang bergerak di kreatif. Sebagai saya nyampaikan lah pesan-pesan kan di mereka. Mungkin kurang katanya ruang atau wadah dari pemerintah untuk memberikan kesempatan mereka dalam berkarya berkegiatan kreatif, Pak. Nah, kalau di Diskominfo kan pasti koneknya pelaku digital, Pak, konten kreator digital. Kita banyak punya di Bontang. Ini mungkin karena pandemi di tahun 2020 dan awal 2021, tapi saya pribadi memantau program Bapak sebenarnya sudah bagus. Program Diskominfo di 2019 ada seminar, ada workshop tentang konten kreator ya, Pak. Membuat konten dan ada kayak event games untuk e-sport, game-game mobile. Nah, itu kan semua masuk di digitalisasi. Nah, Pak, apa yang akan atau direncanakan di Diskominfo bagi kategori mereka? Anak-adik kita di milenial ini. Saya pikir konsep itu sudah saya coba narasikan, lalu coba kita juga lempar ke pimpinan itu ya, kaitannya dengan misalnya ada semacam co-workspace gitu ya. Jadi ada sebuah ruangan yang itu dilengkapi fasilitas, internetnya gede, mau mahasiswa, mau pelajar. Itu keren, Pak. Keren memang. Tunggu, saya justru baru dapat dari Bapak sendiri. Masa?
Pembahasan itu jarang disentuh, Pak. Oh, gitu. Itu sangat sudah populer di kalangan kami, Pak. Ya. Gimana? Oh gitu ya. Ya, coworking space. Di kota-kota besar untuk Kaltim baru Kukar sama Balikpapan. Sudah ada ya? Ya. Iya, Pak. Artinya Bontang tertinggal, tapi pemikiran tidak tertinggal. Iya. Saya sudah 2017 ngomong itu. Ya. Tapi persoalannya adalah fasilitas, duit lagi, ya tidak ada. Sebenarnya kita bisa pakai itu gedung-gedung yang Iya, dari Pak. pemerintah yang bisa ada. Kita berikan ruang kepada mahasiswa, pada wartawan-wartawan, Nah. pada masyarakat untuk diberikan kemanjaan terkait dengan dunia digital itu di co-workspace itu. Ya. Kemudian kita bisa juga membuat galeri digital gitu ya, konten-konten Itu menarik, kreatif Pak. tadi Iya, ya, iya, Pak. kita tampilkan di situ. Saya pikir sangat menarik. Tetapi memang ya tadi Iya. apa daya gitu ya, ketika lalu kemudian kita terbentur dengan anggaran dan seterusnya atau mindset tadi Belum ke sana. belum ke sana. Saya pikir memang belum ke sana. Ini eranya harus sudah ke sana. Saya ingat kamu di sini nih. Mungkin kalau ini didengar sama teman-teman itu Iya. ya, oh gitu kira-kira yang dimaksud. Bahkan bisa melahirkan startup Pak, Ya, lokal. ya. Ya itu tadi menarik sekali, Pak. Pak Dasuki menangkap coworking space Ya. Itu kalau jadi, Pak, luar biasa sebenarnya. Iya, ya, doakan aja mudah-mudahan jadi. Ya, nah sebenarnya mungkin menagih juga teman-teman obrolan biasa. Kan ada gaungan dari Pak Basir sendiri nih, Ya, yang ya. dibilang rumah kreatif milenial. Ya, Entah nanti kayak mana outputnya. Mudahan itu bisa diatasi, Pak, dalam bentuk Ya. coworking space. Iya, ya. Betul. Harus ditonton, ini keren. Pak Dasuki. Oke, Pak, masuk di era pemerintahan baru Maret ini, Pak. Ya, kan tidak lama lagi pelantikan. Langsung pasti mereka sinergi dan gas istilahnya anak muda. Apa yang bakal jadi utama, Pak, program unggulan sampai 2024? Ya, saya pikir semua kepala dinas harus mempelajari visi misi RPJMD yang baru, lalu kemudian ada semacam tagline hebat beradab gitu ya. Jadi itu kita harus lakukan itu dan untuk Kominfo itu ada sentuhan terkait dengan ekonomi kreatif. Kemarin kita juga sudah rapat dengan tim penyusunan RPJMD tentang konten ekonomi kreatif seperti yang menurut kacamata Kominfo di era digital. Makanya tadi ada konten kreatif segala macam. Banyak sayang itu. Minggu ini juga akan ada webinar dengan Tokopedia. Oh ya, keren. Ini dalam rangka merayakan ulang tahun relawan TIK. Kita punya relawan TIK yang cukup bagus ya kreatifnya, dan besok itu akan ada webinar dengan Tokopedia. Bahkan dulu Tokopedia sudah pernah tokohnya ya, CEO-nya sudah pernah kita datangkan ke sini untuk seminar itu. Saya kepingin anak muda yang harus kreatif gitu ya. Kita manfaatkan itu semua gitu. Nah, yang kedua tentu kita akan mensukseskan program WiFi gratis tadi. Nah, makanya tadi sudah saya bisa cerita konsepnya sudah jelas. Kita juga kalau kebutuhan bandwidth-nya dipenuhi ya, misalnya 800 Mbps saja lah sudah. Itu pagi sampai sore dipakai oleh pemerintah, government untuk mensukseskan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sorenya bisa saya split ke masyarakat umum. Mau di mana pun itu bisa itu dengan cara itu. Yang kedua dengan membangun titik-titik tadi spot-spot untuk WiFi gratis di ruang terbuka 500 KNT ya. Misalnya di tempat-tempat RTH. Iya. Tapi saya berharap banyak di pemerintah ini benar-benar fokus ya kepada ke depan, karena ini sudah ada pembelajaran dengan pandemi ini, maka kejadian 5-10 tahun yang ke depan itu ditarik ke sini. Tapi kadang-kadang orang belum sadar bahwa ke depan akan seperti itu. New normal itu akan terus berjalan dengan teknologi kita sesuai industri 4.0 tadi. Saya pikir itu. Ya, apalagi dengan orang semakin membatasi pertemuan sih, Pak ya. Ya di jalan ini yang harus dimajukan. Nggak ada. Jadi sebenarnya ada solusi, Pak, sebenarnya ya. Jadi nggak ada alasan untuk lebih kegiatan itu pun di online kan, digitalisasi. Betul. Iya. Dan bahkan dari struktur anggaran itu bisa menghemat sekian miliar. Kalau di APBN bisa sekian triliun. Apalagi kalau dikerjakan secara sinergi, tidak parsial. Benar. Kalau parsial, maka akan adanya pemborosan. Coba bayangkan
setiap OD itu beli internet sendiri-sendiri, coba ya. Oh gitu. Iya, misalnya ya, kemudian. Tapi di sini juga iya. Kemudian beli server sendiri. Berapa sih kebutuhan mereka? 1 tera kah? Kan enggak, kecil. Dia punya berapa 3-4 aplikasi. Tapi Kominfo kalau di satu itu kan bisa ini untuk ini, Iya. untuk ini, untuk itu. Jadi Karena yang kedua dari sini, leading sektornya ya di iya, informasi dan komunikasi. Iya. Jelas. Iya. Secara BSSN komunikator. mengatakan, ya kan? Ya, ketika itu parsial, maka ya nggak Iya. akan aman. Bocor sana, bocor sana, Oke, bocor oke, sana. oke. Tidak efisien karena pemakaiannya cuma sedikit. Oke. Itu ya mudah-mudahan teman-teman kepala OPD mendengarkan ini, melihat Iya. ini, gitu ya, sehingga yang seperti ini harus kita dandani, gitu ya. Benar. Nah, Pak, di era Bapak kayak ada comment center ini. Ya, ya, Nah, ya. Itu sekarang mungkin kurang ini aja sih, Pak. Kurang digaungkan apa Ya. fungsi-fungsinya, Pak. Hmm, Mungkin baru sebatas di pemberitaan. Nah, masyarakat biasa comment center itu, Pak, apa yang bisa diberikan ke masyarakat? Bisa nggak? Saya pikir gini ya, memang kita Selain- kebalik gitu ya. Iya, iya. Mestinya kita bicara tentang membangun teknologi itu adalah SDM dulu, gitu ya, SDM, baru teknologi. Nah, kemudian baru mainannya, proses gitu Oh, namanya. iya, benar. Nah, command center ini adalah sebuah ruangan ya yang akan digunakan oleh pejabat publik, kepala daerah untuk pengambilan keputusan karena semua layanan baik layanan internal maupun layanan eksternal yang berbasis digital ini itu bisa ditarik dalam super app di command center, di dashboardnya command center. Jadi misalnya Oke. mau lihat tentang kamar rumah sakit, Ya. jumlahnya berapa, di rumah sakit apa, yang terisi berapa, kelasnya apa saja, itu bisa dengan lewat sini. Kemudian kita mengontrol lampu merah Ya, di ya, command ya, center, traffic. kita mengontrol drainase di command center, Oke. mengontrol lampu jalan di command center. Tetapi ini belum ada. Ngapain mesti ada command center? Kira-kira gitu ya. Tapi karena memang keinginan pimpinan Ya, untuk adanya command center, prestisius. ya udahlah. Sebenarnya dalam penilaian smart city pun command center itu bukan hal yang harus ada, tapi integrasi. Yang ditanya itu tentang Ya, ya. integrasi, tentang pelayanan, tentang kebijakan internal, tentang kelembagaan. Itu. Ya, Jadi ya. itu dulu proses penyadaran, satu visi bahwa membangun era digital itu harus satu. Ya. Belajar dari Telkom. Telkom Ya, ya. itu dulu masing-masing departemen punya IT. Kemudian lalu disatukan. Ya, ya. Malah dia menjadi unit usaha tersendiri. Sentral. Itu kira-kira. Berarti memang harus lebih kebangkan di topoksinya, Pak. Iya. Command center iya, ya. Bukan ya bagi beberapa teman-teman juga, Pak, masa kayak saya juga pernah kita obrolin ya, mungkin dia jadi kesannya kayak rapat, fungsinya untuk ada rapat online kepala daerah Betul. keluar Iya, betul. dengan kementerian. Iya, ya itu aja. Misalnya gini lah. Saya buat layar 8 gitu ya Ah, untuk CCTV. Tapi CCTV-nya belum dipasang, ya kan percuma. Oh, iya. Kan kira-kira gitu. Iya, iya. Nah, kalaupun toh CCTV pasang, ternyata juga kelas-kelas acak-acak aja. Memang infrastruktur itu mahal. Itu yang perlu disadari. Yang membangun command center gitu ya, layar lebar kayak itu. Ternyata aplikasinya iya. juga tidak terintegrasi. Oke. Ketika Pikir- KPK pernah datang ke command center. Ah. Pada Sugi, ini yang terintegrasi apa aja? Tidak ada. Oh gitu. Cuma punya Kominfo aja di situ. Pikir bisa gini, Pak, yang kayak viral itu misalnya pemotor di jalan atau dia tidak pakai masker bisa ditegur. Oh iya itu namanya Nanti TTS sinergi ya. dengan lantas misalnya. Dengan perhubungan. Iya, Jadi- pikir itu fungsinya, Pak. Iya. Misalnya. Bisa, nantinya bisa. Karena kan semacam itu di kota lain, tuh. Betul. Command center disebut. Iya kan di kan. Iya. Di masing-masing Untuk lampu iya, merah, persuasif gitu ya. edukasi. Iya, bisa. Itu biasanya ya di command center tadi. Iya. Kalau di daerah lain itu ada petugas dari perhubungan, Ya. ada petugas dari Satpol PP, Benar, ada petugas dari yang itu dalam satu ruangan Benar, gitu benar, untuk benar. mengontrol itu semua. Baru respon cepat Betul, misalnya ada betul. kejadian. Ya, itu nanti ada ada Iya. program macam-macam. Sebenarnya planning itu sudah wah banget, Pak ya. Sangat. Kami di Renstra itu sudah mewujudkan itu semua, tapi dalam capaian tadi kembali saya ingin mencoba agar
kita fokus bahwa ke depan itu memang infrastruktur digital. Kita niru ke APBN aja lah. APBN itu luar biasa ya, untuk anggaran untuk menyupport itu semuanya. Sementara di daerah itu masih belum ngeh dengan kehadiran Kominfo itu untuk apa sih sebenarnya gitu. Ya. Jadi masih parsial itu loh. Ini masih buat aplikasi, masih belanja server, ya itu yang masih semburat tak karuan. Akhirnya jadi nggak kecapai gitu. Oke. Tapi alhamdulillah capaian smart city kita ya cukup bagus. Kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik kemarin dari 2,6 sekarang menjadi 3,2 sekian gitu. Jadi artinya SPB kita baiklah kira-kira gitu. Dan banyak bukti dari apresiasi penghargaan. Oh banyak. Kami Kominfo di tahun 2018-19 kalau tidak salah pernah mencapai 13 penghargaan dari 14 penghargaan. Jadi disabet sama pemerintah kota. Nah, yang memberikan adalah ITB. ITB kaitannya dengan kota smart city itu. Dari 14 penghargaan, 13 disabet sama kota. Kriterianya banyak sih. Nah, kemarin kita alhamdulillah masuk dari kategori 100 kota di Indonesia termasuk apa namanya kota smart city lah kira-kira gitulah. Walaupun memang harus lebih kelihatan, Pak ya. Ya kalau masyarakat kayak gini kok masuk gerakan smart city kan gitu kan kira-kira gitu. Masih banyak yang harus tidak sama pemikiran. Ya sama seperti tadi Mas bilang. Command center hanya sebagai fasilitas untuk rapat-rapat virtual itu aja. Ya kenyataannya gitu. Itu yang kita sadari. Padahal itu manfaatnya luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana misalnya ya kebijakan. Nah, kalau misalnya kepala daerah yang baru ini mau mengambil kebijakan kaitannya dengan pemberian rantang kasih. Dari mana itu? Kan dari data. Satu data Kota Bontang tentang kemiskinan. Bisa dilihat dari situ. Kan smart city memang sebenarnya belajar itu. Iya, dari situ. Nah, ini yang belum dipahami kaji itu. Data analitik. Betul. Bank data. Baru platform. Betul. Pak Dasuki nanya pribadi bisa, Pak? Silakan. Umur berapa, Pak, sekarang kalau boleh tahu? Saya 53. Mungkin normalnya 6-7 tahun lagi pensiun normal. 6,5 lah. Setelah pensiun rencana kemana, Pak? Ngomong cucu. Kan ini udah mau nikah ya. Anak pertama ya. Anak pertama, sih mudah-mudahan lah sudah ada cucu dua lah kira-kira gitu ya. Saya pikir pengen ke politik, Pak. Enggak. Ya, saya ingin mengabdi aja jadi ketua IKPAKARTI karena visi saya adalah memang hidup itu harus berguna untuk orang banyak. Untuk bisa berguna ya harus pegang sesuatu yang bisa ngopeni lah kira-kira gitu. Ngayomi. Sementara ini sebagai ketua paguyuban Jawa, Pak ya. Terbesar di Bontang. Program sendiri, Pak, IKPAKARTI ke depannya? Ya, sesuai dengan visi misi saya ketika nyalon ketua IKPAKARTI harus tumbuh. IKPAKARTI harus bersatu. IKPAKARTI harus bekerja dan seterusnya. Ada 4 programnya saya waktu itu terangkat dan alhamdulillah bertumbuh itu artinya ada beberapa paguyuban baru yang tumbuh. Kan masih banyak juga. Kayak Sidoarjo juga belum ada, Semarang belum ada, ini harus tumbuh. Alhamdulillah di zaman saya sudah banyak tumbuh. Berkarya, artinya dari sisi ekonomi adalah kita membangun konsep-konsep itu dan bersatu itu biasanya untuk orang untuk bisa bersatu harus ada sesuatu. Nah, saya kemarin belikan ambulan dengan ambulan itu bisa melayani warga dari situ merasa IKPAKARTI itu penting, IKPAKARTI itu bermanfaat. Nah, dari itu orang jadi bersatu dan seterusnya. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh kalau nanti pas muda ada yang pengganti saya bisa dilanjutkan itu. Sampai tahun berapa, Pak Desi? 2021 musda gitu ya. Ya kita lihatlah nanti seperti apa, apakah saya maju lagi atau tidak itu ya.
Ya. Guyup rukunnya Pak. Oh iya, yang penting guyup rukun. Iya. Resolusi pribadi Pak. Pertanyaan ya kan kemarin-kemarin Pak rata-rata ya terus terang memang ini baru yang kalau Pak Kadis. Iya. Di antara kepala-kepala. Nah, ini rata-rata kemarin kan influencer Pak betul ya? Iya. Yang bos di kami dan adalah satu tokoh politik. Saya jadi senang membuat pertanyaan yang sama Pak. Resolusi pribadi Pak di 2021 ini Pak. Rencana pribadi Pak. Selain tadi kan sudah cukup tuntas Pak soal pemerintahan. Oh, saya pikir memperbaiki diri, introspeksi diri ya untuk bisa menjadi manusia yang tadi berguna untuk orang banyak gitu ya. Kita mendandani, menata gitu ya. Kemudian tidak cuma itu ya, kita juga harus memperbaiki yang lain lah untuk agar apa? Dari sisi kemasan. Kadang-kadang kayak gini. Jadi banyak teman-teman itu mungkin sukses di karirnya, tapi dia tidak punya kompetensi sosial. Jadi sosialnya tidak ada manfaatnya, cuma datang, pulang, berangkat kerja naik mobil, masuk kantor, pulang lagi gitu ya, tanpa ada apa ya berdampak pada masyarakat sekitar. Kalau saya mencoba untuk adalah kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, tidak cuma untuk komunitas kami saja, tapi juga semua. Karena mungkin background kita yang pendidik Pak ya, pengabdian. Iya. Atau bakal buka yayasan Pak ke depan pendidikan? Insya Allah, doanya saja. Makanya kita kalau punya lahan bagus ya kita akan buka. Tapi kita juga, saya sudah sebagai pembina Sitek gitu ya. Oh gitu. Ya. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya Sitek sekarang sudah luar biasa. Dan mandiri saya lihat ada. Alhamdulillah. Gedungnya di Kilo 6 itu ya sekarang ya. Iya, sudah beli tanah. Infrastruktur luar biasa lah. Tertata sudah. Bahkan kita punya cita-cita menjadi universitas, tidak lagi sekolah tinggi. Oke Pak. Ya untuk perubahan program baru. Berarti ada jurusan-jurusan baru ini. Iya. Oh saya dengar di Kilo sana Pak, Kilo 3 sana. Persimpangan sudah ada tanahnya. Luar biasa wartawan ini, berarti kan informasinya lumayan, luar biasa. Ya nantinya di sana. Kita berharap pada semacam Sitek Tower. Wah. Sitek Tower jadi lantai. Itu bakal sinergi Pak dengan tumbuhnya teknokrat IT di Bontang. Ya, betul ya. Itu bakal menarik Pak. Jadi kita enggak ekspor terus Pak ya. Ya, insya Allah. SDM di IT kita. Iya, kita akan buka program-program yang memang menunjang kaitannya dengan pupuk dan badak gitu ya. Kira-kira mudah-mudahan bisa menunjang itu. Oke, mungkin tidak terasa waktu Pak. Ya. Closing statement Pak terakhir Pak. Untuk ya motivasi. Terus terang Pak, secara survei analitik kami juga Pak mempelajari data Pak. Ya. YouTube kami ini di usia penonton tertinggi itu 17 sampai 24 Pak. Enggak tahu juga kenapa. Oh gitu ya. Kedua baru 24 sampai 35. Jadi milenial semua. Ya, tapi kalau tokohnya saya kan ya nanti kan program ini Pak, program. Oh gitu kan. Yang mereka siapa tahu dia lihat figur kan. Oh enggak Pak. 1-2 aja mungkin figur. Oh gitu ya. Untuk motivasi mereka lah Pak, adik-adik. Ya, saya pikir gini, di era digital ini ya kita coba manfaatkan betul karena kita bisa bergerak lagi ke belakang, kita ke depan, bahkan tadi di era IoT itu ya, itu hampir semua perangkat yang ada di sini akan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, dari sisi kehidupan anak-anak milenial itu kan juga ya lebih banyak kepada konten-konten kreatif. Sekarang banyak pekerjaan yang belum ada namanya, dan ada sekitar 50 pekerjaan yang akan hilang dan akan muncul 50 pekerjaan baru yang belum ada namanya. Jadi kalau sebagai orang tua, ketika anaknya ditanya mau jadi apa, kalau dia bingung nggak usah takut, karena ternyata dia akan menjadi YouTuber, gitu. Dia akan menjadi membuat TikTok itu Pak, yang baru-baru. Iya, kaya toh. Iya ada, iya Pak. Nah, itu. Kalau mereka punya tinggi nilai ada bisa jadi iklan Pak. Ya makanya. Ya mudah-mudahan lah pemerintah memberikan fasilitas untuk itu dengan co-expert tadi. Ya apapun namanya lah ya bisa. Kan kebutuhan sekarang adalah kebutuhan internet. Ya silakan bisa masuk ke ruangan itu, bisa santai, bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan gagas idenya dan seterusnya. Gitu aja lah kira-kira. Oke. Gini. Prinsip hidup kita. Oh prinsip hidup kita. Gini. Pak Dasuki. Saya pikir ini hampir semua orang berhasil itu karena keras dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, marilah kita keras dengan diri kita sebelum kita
dikeraskan oleh di luar, karena di luar sana itu akan sangat keras. Ya. Kalau kita lunak pada diri kita, di luar sana akan keras. Ya. Tapi kalau kita keras dengan diri kita, maka di luar sana akan lunak. Ya kan, kita harus imun di era kompetisi ini. Ya. Saya tidak suka ketika ada proteksi harus ini harus itu. Yang kita lakukan adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kata imun kepada anak-anak kita. Dengan apa? Dengan memberikan kompetensi dan seterusnya. Tetapi tidak proteksi gitu. Ya. Karena itu akan memanjakan, lalu kemudian akan terjadi friksi dan seterusnya. Ya. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Ya. Pak Dr. Andes Dasuki MSI, Ya. sahabat di Jurnal Indonesia. Buat semua yang menonton nanti ini sudah cukup terbuka dan gamblang. Tinggal teman-teman milenial bagi penonton di Jurnal Indonesia, bagaimana kita beradaptasi atau kita menjemput program-program ke depan di pemerintahan. Beri aplaus. Terima kasih.